Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang analisa dari rangka baja kemarin. Tapi sebelum masuk ke part 2 ini, saya ingin mengoreksi beberapa item. Yang pertama, di sini untuk beban interior, ternyata saya salah, yaitu beban interior itu adalah beban yang terjadi pada join atau rangka kuda-kuda. Jadi untuk beban interior adalah beban yang terjadi pada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini untuk rangka atas, sedangkan untuk rangka bawahnya yaitu dari sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Nah, ini untuk beban interior. Kemudian khusus untuk beban interior, beban angin itu adalah untuk khusus beban interior beban angin ya. Untuk beban angin itu hanya pada sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Dan untuk beban eksteriornya itu adalah beban yang terjadi pada tumpuan. Kecuali beban angin itu adalah beban eksteriornya adalah pada tumpuan A dan tumpuan G di sini. Di sini tumpuan A dan tumpuan G di sini. Ini adalah untuk eksterior dari beban kecuali beban angin. Sedangkan untuk beban angin tersendiri itu adalah ditambah dengan beban D, pada titik D di sini atau pada join D di sini. Maka untuk beban angin eksterior adalah pada 3 join ini, sedangkan untuk beban eksterior yang lain atau beban selain beban angin itu hanya pada 2 titik ini, pada 2 join ini. Oke. Kita lanjut saja ke materi sekarang, yaitu adalah memasukkan beban atau pembebanan pada rangka tersebut. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu ada di sini adalah beban penutup atap dengan interior yaitu 4,5. Maka kita pilih dulu di sini untuk interior, beban penutup atap. Kita klik joinnya di sini. Untuk penggambarannya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan framing melalui assign frame load pointed, atau yang kedua dengan cara join melalui joinnya. Di sini saya akan mencontohkan melalui joinnya saja karena lebih praktis. Tinggal kita klik semua join yang sama, baru kita lakukan pembebanannya. Oke. Di sini kita klik assign, join load, force, kita ubah penutup atap, kemudian kita add optionnya, kita isi pada force globalnya yaitu layer set agar nanti searah dengan sumbu set di sini. Dan jangan lupa kasih tanda minus agar beban tersebut searah dengan arah gravitasi. Di sini untuk beban penutup atap untuk interiornya adalah 4,5. Kita klik OK di sini ya. Karena sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian untuk pada eksteriornya di sini dan di sini yaitu assign join force, join load force, kita isikan yaitu 2,3 di sini, yaitu negatif 2,3. Jangan lupa kita OK. Kemudian kita lakukan pembebanan yang lain juga, yaitu untuk beban kedua, yaitu ada beban plafon atau rangka. Kita klik dulu di sini, dan di sini untuk eksteriornya kita assign join load force, masih sama, kita ubah ke patternnya menjadi plafon, koordinat sistemnya masih sama, global, force-nya kita isi di global Z, dengan eksterior adalah 0,45 di sini. Kita isikan negatif 0,45, garis arah kita add. Kemudian untuk join yang lainnya kita isikan adalah interior. Kita assign join force, beban plafon betul, kita isikan dengan 0,83 di sini, 0,83. Jangan lupa negatifnya agar searah dengan arah gravitasi. Oke. Kemudian beban ketiga yaitu adalah beban cording. Di sini kita untuk beban cording tidak ada interior dan eksterior, maka kita tinggal klik pada join yang kita ada atau pada rangka join atas, pada rangka join atas. Kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini,
sini, di sini, kemudian di sini. Kita assign, join load, force, kita ubah menjadi beban cording. Kita isikan sebesar yaitu 0,23 di sini. Negatif 0,23. Oke, kita oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan beban air hujan di sini. Masih sama di sini beban air hujan, yaitu ada beban interior dan eksterior. Oke. Maka kita isikan di sini untuk interior. Interior, klik di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita assign, join load, force. Kita ubah menjadi beban hujan. Kita isikan dengan interiornya yaitu 1,65. Jangan lupa negatifnya 1,65 agar searah dengan arah gravitasi. Oke, kita add. Kemudian untuk eksteriornya kita klik di sini dan di sini. Ini sign, join load, force. Kita isikan untuk eksteriornya itu adalah 0,83. Negatif 0,83. Kita add. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembebanan pada beban angin. Di sini. Untuk beban angin, di sini saya menyarankan agar menggunakan beban atau pembebanan pada frame agar lebih mudah. Nah, kita akan mulai dari langkah sebelah kiri dulu ya. Kita pertama klik framingnya dulu. Nah, tidak seperti yang kalau kita menggunakan join tadi ya. Kalau kita melakukan framing, kita harus melakukannya satu persatu untuk beban angin ini. Nah, di sini ada beban pihak angin dan belakang angin. Asumsinya bahwa pihak angin itu adalah beban tekan atau beban hisap. Kemudian di belakang angin adalah beban tekan hisap. Oh sorry, kebalik. Kalau beban di pihak angin adalah beban tekan, sedangkan beban di belakang angin adalah beban hisap. Asumsinya gini, nanti kalian cukup mudah membedakan antara beban tekan maupun hisap. Kalian tinggal melihat dari bebannya tersebut. Apabila bebannya adalah positif, itu adalah beban tekan. Kemudian beban negatif adalah beban hisap. Nah, karena apa? Karena nanti pada saat penggambaran atau penginputan data pada SAP 2000 ini, bilangan atau beban angin ini untuk beban tekan itu akan kita asumsikan bahwa dia akan arah gayanya itu menuju rangka batang tersebut, sedangkan beban hisap ini adalah beban yang arah gayanya itu keluar dari arah kuda-kuda tersebut. Yang mana asumsinya kalau misalkan dari tekan itu adalah pada bilangannya di sini positif, pada saat kita penginputan kita kasih tanda negatif di sini. Oke, kita langsung saja contohkan. Oke, pertama kita contohkan dari sini ya untuk frame-nya. Nah, seperti tadi untuk eksterior di sini ada 3 titik ya untuk beban angin di sini pada titik A, D di sini dan titik G. Oke, kita mulai dari sini. Assign, frame load, pointed. Nah, kita ubah beban angin. Kemudian kalian cukup mengisikan pada kolom 1 dan kolom 4 dengan relative distance di sini ya, bukan absolute distance. Bisa sebenarnya pakai absolute distance, cuman tidak recommend karena termasuknya akan kalian susah sendiri. Mending pakai relative distance. Angka 1 ini nanti kalian isikan pada karena letak angka 1 ini atau jarak pertama atau jarak 0 ini adalah pada di sini, maka kalian isikan yaitu tentang beban yaitu 0,2 di sini, 0,22 di sini atau beban eksterior. Jangan lupa dulu kita ubah dulu koordinatnya menjadi lokal agar arah dari gayanya, arah dari
pembebanan angin ini yaitu seolah-olah menekan pada rangka kuda-kuda tersebut. Koordinatnya kita ubah menjadi lokal, kemudian load directionnya kita ubah menjadi angka 2 di sini. Perspektifnya angka 2 di sini. Jadi nanti arahnya seperti ini. Oke, kita contohkan. Jangan lupa kasih negatif, yaitu untuk eksteriornya tadi yaitu 0,22. Negatif 0,22. Kemudian untuk pada join yang di sini atau join yang B di sini, yaitu di relative distance di nomor 4 atau di jarak 1, kita isikan dengan interior 0,42 di sini. Jangan lupa min 0,42. Kita langsung aja kita oke, klik. Nah, ini adalah contoh dari rangka rangka tekan. Asumsinya seperti tadi bahwa nanti kalau misalkan kalian menemukan seperti ini adalah yang positif adalah rangka tekan dan yang kemudian yang negatif adalah rangka hisap. Convertnya kalau tekan adalah negatif pada subnya, kemudian untuk hisap convertnya adalah positif pada subnya nanti. Oke. Kemudian kita lanjut di sini untuk join yang berikutnya. Di sini kita klik di A2, batang A2, kita assign frame pointed. Nah, di sini kita kolom 1 itu kita ubah jadi 0 agar nanti pada saat join B di sini tidak mengalami perubahan. Oke. Kita klik OK di sini. Nah, maka tidak akan melakukan perubahan di sini. Begitu pula yang di sini kita ingin melakukan beban di sini, maka kita assign frame pointed. Nah, karena di sini adalah untuk beban angin, di sini adalah tumpuan, maka kita ubah menjadi eksterior bebannya. Maka kita isikan jadi 0,22. 0,22. Oke, kita add di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk rangka pembebanan tekan. Kemudian yang di sini adalah untuk yang hisap. Kenapa? Asumsinya tergantung kalian. Sebenarnya karena di sini di soal tidak diketahui bahwa arah anginnya dari arah mana, kanan ataupun kiri, maka kita asumsikan bahwa rangka sebelah kiri atau A1, A2, A3 di sini adalah rangka yang menerima tekan. Kemudian A4, 5, 6 itu adalah yang menerima hisap. Kalau kalian mendapati soal seperti kemarin ada keterangan arah angin dari arah kanan maupun arah kiri, arah kanan maupun arah kiri di sini, kalian sesuaikan aja tergantung dari arah anginnya. Apabila arah anginnya dari kiri, maka tekannya di sini, hisapnya di sini. Begitu pas baliknya. Apabila arah angin dari kanan, maka di sini ada tekan dan di sini adalah hisapnya. Oke, kita lanjut. Kita membuat sekarang tinggal pembebanan pada hisap. Bukan hisapnya di sini. Masih sama di sini untuk eksterior yaitu 0,55 dan interior 1,3. Maka kita klik assign. Setelah tadi kita pilih A4 ya, frame pointed. Nah, kita di sini karena tadi pada di sini pada join D itu adalah tumpuan untuk khusus beban angin, maka kita isikan di kolom 1 atau di relative distance 0, kita isikan beban eksterior 0,55. Nah, untuk versi yang terbaru atau versi yang bagi saya untuk ada versi yang ganjil, nanti arah gayanya akan berbeda dengan arah dari versi yang genap, versi subnya ya. Contoh versi 21, 22 itu berbeda, atau 14, 16 itu berbeda, 14, 15 itu beda. Kalau 14 itu kan dia kan genap, kalau 14 nanti arah gayanya nanti saya tunjukkan. Kita sambil memasukkan datanya ya, kita masukkan interior yaitu 1,33 ya betul. Nah, saya sebelum masuk ke contoh untuk arah gayanya ya. Nah, di sini kalau misalkan tadi di sini adalah negatif, maka kita input pada subnya itu adalah positif. Oke, kita masih sama untuk koordinatnya kita lokal, load directionnya kita 2, kita add.
Nah, di sini ini untuk versi ganjil, versi sub ganjil 21, 19, 17, 15 itu arah gayanya itu adalah di dalam dari rangka. Untuk versi yang genap, untuk kayak 14, 16, 18, 22 itu arah gayanya ini berada di luar. Jadi contohnya seperti ini. Saya tidak lagi buka versi 15 tapi contohnya seperti ini misalkan. Jadi asumsinya bahwa nanti gayanya tuh ini ya. Jadi nanti gayanya tuh berada seperti ini. Asumsi gayanya nanti kayak gini. Itu bukan berarti punya kalian error atau misalkan ada kerusakan pada installing atau yang lainnya, itu hanya program pembacaan pada SAM-nya. Nah, ini untuk versi yang 14 seperti ini untuk wujudnya, ataupun versi genap ya, atau versi yang mungkin agak lama. Soalnya beberapa teman saya banyak yang nanya, "Mas, kok kemarin waktu pembebanan di tutorial sebelumnya kok pembebanan saya berada di atas ya, Mas, sedangkan punya Mas itu berada di bawah?" Ya, itu sebenarnya cuma pengaruh dari pada sistem operasi subnya tersebut, bukan masalah error atau pemasukan input yang salah. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk batang A5 di sini kita assign, kita frame load pointed, kita ubah yang satu menjadi 0, jangan lupa, agar nanti pada join E tidak bebannya tidak ditambahkan dengan join yang pada beban yang baru. Oke, kita oke. Kemudian yang terakhir batang A6 assign, frame load pointed, kita isikan dengan bebannya yaitu adalah eksterior 0,55. Oke, kemudian kita oke. Nah, selesai sudah pembebanan yang kita lakukan. Kita kembalikan ke section ya, agar lakukan framingnya sudah benar atau belum. Oke, ya betul, framingnya sudah dapat, pembebanannya sudah dapat, barulah kita lakukan proses analisa. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita ke analyze, set analyze, kemudian exit plan, kita klik OK. Kemudian baru kita lakukan running. Kita lakukan running atau di sini. Nah, ini untuk beban dead modal kalian bisa unrun di sini. Kita klik run now di sini. Klik run now. Nah, apabila kalian filenya belum lakukan saving, maka otomatis akan melakukan saving terlebih dahulu. Oke, itu adalah hasil dari hasil dari running dari kalian running dari pembebanan kalian. Nah, sebelum masuk ke exporting tabel atau kalian ingin men-show up dari pembebanan di sini, karena ini adalah rangka kuda-kuda, otomatis setiap joinnya di sini tidak akan mengalami momen atau pergerakan. Kalau misalkan mengalami momen, otomatis akan dipertanyakan konstruksinya. Maka kita unlock dulu di sini. Kita buat pada setiap joinnya tidak memiliki momen. Maka kita blok semuanya. Kemudian kita assign, frame, release partial. Nah, untuk momen ya, karena kita menggunakan momen 33, maka kita klik di sini mengubah menjadi 0. Nah, kita klik OK. Maka asumsinya bahwa nanti setiap join tidak memiliki momen. Barulah kita running ulang. Baru kita lakukan langkah berikutnya atau nah, di sini barulah kita, misalkan kalian ingin melihat atau men-show up dari join, misalkan kita tinggal beban kuda-kuda, misalkan mulai dari beban kuda kita apply. Nah, ini adalah, ini nggak kelihatan ya, saya ubah dulu di sini sectionnya.
agar terlihat berapa sih bebannya. Oke, nah ini dia. Kita ambil yang level juga kelihatan ternyata. Nah, kita uncheck saja semuanya. Oke. Nah, ini adalah untuk join beban kuda-kuda. Berikutnya misalkan kalian ingin lihat kombinasinya, kita bisa cek di kombinasi 4 misalkan, atau kombinasi 3. Ini adalah kombinasi 3. Nah, karena untuk rangka kuda-kuda tidak memiliki momen, maka kita hanya fokus ke aksial. Sini, misalkan ingin melihat dari kombinasi U2 di sini, yaitu kita klik aksial di sini. Kalian boleh melihat seperti biasa, mau dengan wujud diagram ataupun dengan angkanya. Sini saya ingin mencontohkan bentuk diagramnya saja. Nah, ini adalah gaya aksial yang terjadi pada rangka tersebut atau rangka konstruksi yang kalian buat ini. Oke. Kemudian apabila kalian ingin melakukan exporting, tapi sebelum itu saya ingin mencontohkan juga bagaimana cara kalian mengekspor agar lebih mudah. Contoh, kita ekspor di sini ya, atau klik F di display show table. Nah, di sini itu biasa untuk join kita show up. Nah, ini join reaction jangan lupa. Kemudian untuk elemen outputnya kita ambil di frame. Kemudian elemental force. Kemudian untuk patternnya kita blok semuanya. Oke. Barulah kita oke. Nah, di sini sebenarnya settingannya sudah saya ubah ya sebelumnya. Awalnya kalau misalkan kalian memakai default, maka akan terbagi menjadi banyak sekali rangka di sini, atau spasi atau stationnya di sini. Nah, cara mengakalinya gimana? Kalian unrun dulu atau buka bloknya, kemudian kalian blok semua tabel atau semua rangkanya, kemudian ke assign frame, kemudian output station. Nah ini ada 9 ya. Nah, kalian ubah menjadi 3. Sebenarnya ini hanya kasarannya seperti ini. Artinya seperti yang kalian ketahui bahwa untuk momen itu ada 3, momen lapangan, momen lapangan, dan tumpuan 1 dan tumpuan 2. Jadi kalau misalkan kalian mengubah minimumnya menjadi 3 ini, maka secara otomatis SAP akan membagi menjadi 3 tumpuan ini. Itu akan mempermudah kalian dalam proses nanti pengolahan datanya. Di sini saya menggunakan 3. Oke, kemudian kita oke saja. Nah, oke, kita lanjut. Baru kita running, maka bagi saya itu akan mempermudah proses penginputan tabel tadi. Walaupun pada step perhitungannya tidak akan mempengaruhi banyak, hanya saja hanya proses tabel yang lebih enak dilihat. Oke, kita tadi show table, tinggal kita oke. Kalau misalkan kalian sudah running, nah di sini akan secara otomatis lebih mudah dianap. Kita contohkan yang biasanya itu pada batang bawah, batang vertikal maupun horizontal. Di sini, nah ini akan secara otomatis terbagi menjadi 3, yaitu di sini ujung, tengah, tumpuan 1, lapangan, tumpuan 2 di sini akan terbagi menjadi itu. Lebih enak dilihat dan lebih enak di input pada pembebanan yang lainnya. Kalau menurut saya itu suka-suka kalian. Apabila kalian memang lebih nyaman pakai gunakan yang itu, silahkan. Oke, seperti biasa tinggal kita ekspor pada bentuk Excel. Di sini export all table to Excel. Nanti secara otomatis hasil kalian akan mengekspor pada bentuk Excel kalian. Oke, kita tunggu untuk exporting tabelnya. Nah, selesai lakukan exporting pada Excel, kita lihat. Nah, ini dia.
Ini adalah hasil exporting pada kalian. Kita hanya fokus pada gaya hasil, maka untuk yang tabel yang lainnya untuk momen. Nah, kalian kalau misalkan kita lihat nih pada momennya, kita lihat di sub saja, kita down. Kemudian kita show up pada frame untuk kedua, misalkan di sini untuk momen. Nanti kalian bakal, nah ini untuk momennya secara otomatis pada joinnya akan nol atau tidak ada momen di sini, tidak akan muncul momen karena tadi kalian sudah men-setup bahwa setiap joinnya itu tidak memiliki momen. Oke, ini adalah hasil dari ekspornya ya, yang kita hanya gunakan hanya untuk P2 saja. Oke, maka ini kita bisa di hide biar lebih memudahkan proses. Di hide. Nah, ini adalah hasil kalian. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian semua. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan pada proses sebenarnya ini tidak ada pada soal ya, tapi hanya saja ingin melihat bagaimana sih kalau misalkan kita melakukan perancangan tanpa lakukan penentuan mutu dengan rangka yang udah ada ini. Kita klik di sini, kita setup dulu untuk preference-nya di sini. Kita karena kita menggunakan versi 21, maka saya akan menggunakan IC 36016. Sebenarnya pakai yang 10 nggak masalah. Ininya masih sama, envelope, terus framing tipenya kita menjadi OMF. Kemudian untuk p-bendingnya mana 0,9 masih sama benar. Precompensasinya kita ubah menjadi 0,85, 0,85. Kemudian p-tension jadi 0,9, frakturnya 0,75, pisirnya 0,6. Untuk yang lain sudah sama. Kita oke. Baru kita coba kita lihat akankah rangka ini memenuhi syarat pada konstruksi nanti. Ternyata masih memenuhi. Kenapa? Pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama dari mutu bajanya tersebut. Kita tidak men-setup atau tidak merencanakan mutu bajanya. Apabila kalian merencanakan, mungkin hasilnya akan berbeda. Yang kedua, pembebanan yang terjadi bisa dibilang cukup kecil. Ketiga, rangka yang kalian gunakan itu terlalu besar, bisa jadi. Kita tidak tahu karena kita tidak melakukan perancangan. Kita hanya ingin menganalisa dari konstruksi ini dengan rangka seperti ini, pembebanan sebenarnya akan menghasilkan berapa sih atau seperti apa sih pembebanannya. Oke, kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, oke, kemudian kita lanjut pada proses plotting atau ingin kita lakukan printing. Untuk versi yang saya gunakan di sini kita klik file, bisa klik file atau bisa langsung kalian klik pada di sini. Pada saat nah ini di sini print grafik atau lakukan di file print graphic setting setup. Bentar. Tergantung versi kalian ya sebenarnya. Saya contohkan satu. Nah, di sini. Oke, sambil menunggu not responding. Nah, ini adalah tampilan dari ekspornya. Kita ingin mengubah kerasnya misalkan di sini. Kemudian kita ubah A4, kita landscape. Kita dengan margin tidak usah di setup. Kalau misalkan kalian ingin setup saja, tidak masalah. Kemudian kita ingin lakukan misalkan export. Biasanya kalau saya langsung di print ya. Misalkan Adobe PDF. Kemudian dari Adobe PDF kita juga bisa setting di sini layoutnya mau seperti apa, terus dengan settingan berwarna atau tidak. Oke, kita sudah set up. Kemudian kita oke lagi. Baru kita lakukan printing di sini. Nah, seperti itu. Misalkan di sini kita kasih nama misalkan di sini kita kasih nama di semester 5 misalkan di sini misalkan gaya
kayak normal U2, baru selesai. Kita lakukan exporting, kemudian kita tunggu saja sampai exportingnya selesai. Nah, kalau ini adalah bentuk dari grafik apa namanya, tidak ada angkanya ya, tapi kalau misalkan kalian disuruh pakai yang misalkan pakai yang ada bilangannya atau ada angkanya, kalian tinggal ubah menjadi show value seperti ini. Ini tidak ada perbedaan, hanya saja wujudnya saja yang berbeda di sini seperti ini. Ini akan menampilkan berapa sih pembebanannya. Oke. Ya, mungkin tutorial kali ini saya cukupkan sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya minta maaf. Kalau misalkan kalian ternyata ada koreksian, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kami di Calon Sarjana Sipil. Saya cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.